jadi di pertemuan ke-12 kita akan membahas kembali tentang GUI swing, namun tidak dengan materi baru, tapi dengan materi yang sebelumnya, yaitu membuat GUI swing. Tapi di sini saya mencoba untuk menjelaskan tentang project lainnya, masih dengan GUI swing tanpa menggunakan database. Di project kali ini, kita akan mencoba untuk membuat ATM sederhana menggunakan Java. Jadi ATM-nya itu ada proses mengecek saldo, kemudian ada kalau misalnya saldonya ditarik sisa berapa, kemudian kalau kita mentransfer kan otomatis berkurang saldonya. Nah, jadi di situ ada proses operasi matematika tambah kurang saja di sana. Oke, kita coba. Yang pertama pasti teman-teman membuka NetBeans, lalu membuat project baru. Di sini saya mencoba untuk menjelaskan nama projectnya itu ATM-ku. Saya membuat project namanya ATM-ku, terserah teman-teman mau projectnya namanya apa saja. Lalu setelah project jadi, silakan membuat Gframe yang baru, jadi form GUI yang baru di package ATM-ku itu. Sorry, saya salah tipu. Lalu setelah membuat Gframe, di sini kita membuat Gframe sebanyak 2. Yang pertama itu adalah untuk login. Jadi sebelum kita masuk ke menu utama, user harus melakukan login terlebih dahulu, yaitu memasukkan username dan password. Tapi username dan passwordnya tanpa database. Kita sudah tentukan apa username-nya dan apa passwordnya. Lalu membuat menu utama, itu saya buat di sini formnya adalah namanya bank ATM. Jadi ada 2 nanti. Setelah itu kita buat desain interface-nya, GUI-nya. Yang untuk login, seperti ini tampilannya. Ini teman-teman bisa modifikasi ya. Jadi ini tampilan sederhana yang basic. Yang jelas ada username untuk menambahkan username dan password untuk mengisi passwordnya. Lalu ada tombol login dan batal. Kalau login kita akan melakukan login. Kalau batal dia akan close aplikasi. Oke, teman-teman silakan nanti buat tampilan seperti ini. Ini sudah bisa ya pakai label, lalu di sini text field, kemudian button. Yang kedua, kita membuat menu utama. Seperti biasa kita menggunakan label, kemudian ada beberapa menu. Di sini saya menggunakan button yang lebih simple. Lalu di sini ada untuk melihat saldo saat ini. Lalu di sini ada tombol C, itu clear untuk membersihkan tampilan saldo saat ininya. Nah, saya coba untuk melihat saya sudah buat di sini sebelumnya, supaya tidak lama untuk dibuat video, jadi saya sudah membuat tampilannya. Di sini ada tampilan loginnya. Ini jangan lupa, setelah membuat tampilan GUI, pastikan variabelnya dirubah. Jadi di sini saya membuat variabel namanya txt username, kemudian di sini saya buat txt password, di login juga saya ubah dengan btn login, kemudian di sini btn batal. Silakan diubah nama variabelnya, nanti sesuaikan untuk membuat codingannya. Sama halnya juga ATM, bank ATM-nya, cek saldo misalnya saya tambah rename dengan btn cek saldo, btn simpan, dan sebagainya. Itu jangan lupa dirubah variabelnya supaya nanti mempermudah teman-teman melakukan coding. Balik kita memulai coding. Yang pertama, kita membuat codingan untuk login button. Setelah tampilan ini jadi, kita balik ke login ya, tampilan ini jadi, kita akan membuat untuk memproses login dan batal ini supaya kalau diklik dia bisa berfungsi. Contoh, kalau kita klik login, otomatis dia akan mengarahkan ke bank ATM ini, kalau username dan passwordnya benar. Jadi codingannya silakan teman-teman di button ini, teman-teman klik kanan, event, action, dan action perform. Nah, di sini silakan tambahkan code-nya. Seperti di sini, saya sudah tampilkan. Jadi di sini ada kondisi. Saya buat, untuk username saya buatkan admin, kalau password saya juga buatkan admin. Ini adalah login dan password yang mutlak. Kalau teman-teman mau ganti, silakan ganti yang di sini. Jadi kalau misalnya dia nginput selain ini, dia akan gagal. Jika berhasil, dia akan menampilkan bank ATM ini, GUI bank ATM. Lalu yang login ini akan close, akan keluar. Kalau dia benar. Kalau dia gagal, dia akan menampilkan error.
Silakan password salah, silakan coba lagi. Atau username salah, silakan coba lagi. Seperti itu. Ini untuk login. Untuk button yang batal juga silakan klik kanan, event, action, dan action perform. Tambahkan hanya dispose kurung buka, kurung tutup. Nah, satu lagi, di sini kita akan menggunakan G-Option Pane. Jangan lupa, di paling atas teman-teman tambahkan ini. Untuk mengimport supaya G-Option Pane-nya berfungsi. Itu yang jangan sampai lupa. Jangan sampai, Bu, ini saya error ya? Ya, karena di atas importnya kurang ditambahkan. Ya, supaya nanti bisa digunakan G-Option Pane-nya, tambahkan di atasnya. Oke, itu untuk yang login dan button batal. Selanjutnya, kita akan membuat codingan untuk di bank ATM-nya. Saya salah tipu terus ATM bank ATM kebalik ini ya, sorry. Lalu kita akan, sebelum kita melakukan fungsi button-button yang sudah berfungsi, kita harus membuat variabel untuk menghitung matematikanya, pengurangan dan tambah-tambahnya itu. Yang pertama, silahkan tambahkan variabel hasil dengan tipe data double, kemudian answer, tipe data string, kemudian saldo untuk menampilkan saldo, dan masukkan untuk jumlahnya. Lalu ditambahkan juga di sini kita buatkan metode public bank ATM integer saldo. Saldo sama dengan saldo. Jadi untuk saldo awal di sini kita buatkan juga fungsi. Jadi di sini ya, bank ATM ini silakan klik source. Di paling atas, nah tambahkan ini. Lalu tambahkan ini juga. Setelah itu, kita akan memulai untuk membuat fungsi dari masing-masing button ini supaya berfungsi. Yang pertama, kita cek saldo. Jangan lupa ya, dirubah variabelnya dulu. Kemudian klik kanan, event, action, perform. Nah, tambahkan source code yang seperti di contoh di modul. Di sini saya buatkan untuk simpanan awal untuk menampilkan saldo saat ini. Karena kita belum menginputkan saldo, otomatis pasti dia 0. Hasil sama dengan saldo sama dengan hasil. Kemudian untuk menampilkan saldonya dengan 2 angka di belakang koma. Kalau mau nggak diisiin juga nggak apa-apa. Kemudian menampilkan saldo jawabannya. Selanjutnya, kita mencoba untuk menyimpan. Nah, karena saldonya 0 kan kita coba untuk menyimpan data ya, menyimpan saldo ya. Kita fungsikan di sini. Masukkan. Jadi kita buat sebuah G-Option Pane untuk menampilkan masukkan angka, untuk memasukkan angka. Lalu setelah masukkan angka, dia akan menampilkan langsung saldo saat ini setelah dia ngambil data dari masukan. Saldo ditambah masukan, saldonya kan awalnya 0. Jadi 0 tambah masukan. Lalu hasil adalah saldo ditambah masukan. Lalu saldo sama dengan hasil. Otomatis hasil ini dia akan berubah, saldonya jadi hasil. Karena dia sudah berubah. Langsung ditampilkanlah jawabannya, tampil saldo. Selanjutnya itu transfer. Misalnya kita mau mentransfer uang ke seseorang. Di sini kita masukkan nama dulu. Anggaplah kita mentransfer ke seseorang dengan kita isi nama. Masukkan nama dulu, lalu masukkan angka. Jadi di sini inputnya kita ubah, parsein itu artinya karena kan biasanya yang kita diinputkan itu dia berupa teks. Walaupun dia tipe data integer, yang kita inputkan pasti teks. Supaya dia angka kita dibaca integer, makanya kita akan ubah menjadi parsein. Masukkan angka. Jika saldo kurang dari sama dengan masukan, ya otomatis kalau saldonya ya, misalnya kita inputkan 10.000, saldo kita cuma 5.000, kan nggak cocok nih. Jadi maaf, saldo Anda kurang. Apakah Anda ingin lanjut? Dia akan mengarahkan ke tambah saldo dulu. Jika saldonya lebih banyak, dia akan otomatis saldo dikurangi berapa kita transfer. Misalnya saldonya 50.000, kita transfer ke orang 20.000, berarti saldonya masih 30.000. Dia akan menampilkan saldo saat ini sisa
30.000, seperti itu. Selanjutnya itu ambil, anggaplah kita mau narik uang ceritanya. Kita buat fungsinya. Di sini, masukkan seperti biasa, masukkan angka. Misalnya kita masukkan angka 30.000, saldo kita tadi 50.000 ceritanya. Jadi hasilnya saldo dikurangi masukan. Kita udah tarik, otomatis saldo kita berkurang. Lalu tinggal tambahkan, menampilkan hasil dari sisanya. Yaitu sisanya lagi, yaitu 20.000. Selanjutnya keluar. Untuk kalau keluar dia akan otomatis close aplikasi. Kita tinggal tambahkan dispose saja. Satu lagi untuk menampilkan ini, untuk menghapus, clearkan saldo, kita hanya tambahkan tampil saldo.setText. Oke, simple. Kita akan coba untuk menjalankannya. Yang pasti kita jalankannya login. Kalau teman-teman misalnya klik run ini, ketika misalnya sedang merun yang lain, dia nggak mau, kita bisa run dari sini ya. Run file. Nah, misalnya saya masukkan admin, passwordnya 123. Nah, dia salah, karena tadi saya setting adalah admin. Setelah login, dia akan masuk ke menu utama, cek saldo, otomatis saldonya 0 awalnya. Simpan, misalnya kita masukkan saldo 1 juta. Nah, saldo saat ini 1 juta. Dia di sini juga berubah 1 juta. Saya mau transfer ke orang, misalnya di sini Agus. Saya mau transfer 500.000. Jadi saldo saat ini 500.000. Berhasil transfer ke Agus sebesar 500.000. Di sini sisa saldo 500.000. Kita ambil lagi sekarang. Saya mau ambil 100.000 saja. Saldonya sisa 400.000. Lalu clear. Dia akan membersihkan ini. Jika sudah selesai, tinggal keluar. Seperti itu, silakan teman-teman coba di sini. Source code-nya saya sudah berikan. Jika masih ada yang error, pasti kalau yang error nih, kalau nggak perbedaan nama variabel atau kurangnya import dan sebagainya, tolong dicek kembali apa yang kurang ya. Oke, terima kasih. Semoga membantu teman-teman belajar tentang Java, walaupun cukup rumit karena tidak teratur source code-nya, tapi semoga teman-teman dengan contoh bisa sedikit paham lah tentang Java GUI. Nah, untuk di pertemuan selanjutnya kita akan coba dengan database, tapi di pertemuan 12 kali ini masih tanpa database. Terima kasih.